Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 bab kinematika gerak lurus. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jarak dan perpindahan. Oke, jadi jarak dan perpindahan ini memiliki perbedaan. Nah, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki nilai. Oke, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Nah, kalau perpindahan dia besaran vektor, jadi memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, nah untuk ilustrasinya, untuk membedakan jarak dan perpindahan, nah contohnya seperti ini. Misalkan ada seseorang berpindah dari kota A ke kota B, ya. Dia berjalan dari kota A ke kota B, kemudian dari kota B dia berjalan ke kota C, ya. Kemudian dari C dia kembali lagi berjalan ke kota B. Oke. Nah, kalau jarak itu adalah jumlah total lintasan. Berarti kita cari lintasan A ke B, jarak A ke B ditambah jarak B ke C ditambah jarak dari C ke B, karena dia tadi kembali ke B lagi kan. Oke, itu jarak. Nah, kalau perpindahan, yang kita lihat adalah posisi awal orangnya dan posisi akhir. Posisi awal orangnya kan tadi di kota A. Nah, posisi akhir dia berada di kota B. Nah, kalau perpindahan berarti kita cari hanya jarak dari kota A ke kota B. Itu aja. Jadi tidak kita menghitung jumlah lintasannya, dia bergerak dari A ke B ke C kemudian ke B lagi, nggak perlu. Itu untuk menghitung jarak. Nah, kalau untuk menghitung perpindahan, kita lihat posisi awal dan posisi akhir saja. Jadi A ke B saja. Gitu. Itu untuk membedakan jarak dan perpindahan ya. Oke, sekarang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, kelajuan itu adalah besaran skalar ya. Nah, kelajuan rata-rata itu adalah total jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Oke, cara menghitungnya adalah nih. Jadi V itu sama dengan S per T. Ya, dengan V itu adalah kelajuan, S-nya itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Ya. Nah, kelajuan itu satuannya meter per sekon, ya, M per S. Sedangkan S itu adalah jarak, satuannya meter. T itu satuannya S, ya, sekon atau detik. Oke, kemudian kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran vektor, jadi kebalikannya kelajuan ya. Nah, jika benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta S, nah delta ini adalah selisih. Jadi selisih waktu ini selisih perpindahan ya. Atau perubahan waktu, perubahan perpindahan. Oke, kecepatan rata-ratanya adalah sebagai berikut. Nah, V sama dengan delta S per delta T. Jadi perubahan perpindahan dibagi perubahan waktu. Nah, dengan V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, di mana delta S itu adalah perpindahan, satuannya meter, dan delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Untuk mencari perpindahan, jadi delta S itu kita cari tadi kan posisi akhir dikurang posisi awal, itu cari perpindahan. Untuk mencari selang waktu berarti waktu akhir dikurang waktu awal, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Nah, GLB ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Oke, karena dia kecepatan tetap, berarti di sini nanti dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Oke, dalam GLB berlaku persamaan berikut. Oke, V sama dengan S per T, dengan V-nya adalah kecepatan, S-nya adalah perpindahan, dan T-nya adalah waktu. Oke, kita contoh soal ya. Suatu benda mengalami perpindahan sejauh 120 meter dalam waktu 6 sekon. Hitunglah kecepatan yang dialami benda. Oke, untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan dalam fisika, jadi kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Oke, di sini yang diketahui pada soal adalah
Dia mengalami perpindahan sejauh 120 meter. Perpindahan itu apa? S kan? Oke, berarti diketahui S-nya sama dengan 120 meter. Dalam waktu 6 sekon. 6 sekon ini apa? Waktu kan? Waktu itu T, berarti T sama dengan 6 sekon. Ya. Nah, jadi diketahui S sama dengan 120 meter dan T-nya sama dengan 6 sekon. Nah, kemudian kita lihat yang ditanyakan apa? Nah, ini hitunglah kecepatan yang dialami benda. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu apa? V. Berarti V yang ditanya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya V sama dengan S per T atau perpindahan dibagi waktu. Berarti V sama dengan S-nya berapa? 120, T-nya 6. Berarti 120 dibagi 6. 120 dibagi 6 adalah 20. Oke, berarti V sama dengan 20. Satuannya kecepatan adalah meter per sekon. Jadi 20 meter per sekon atau M per S. Oke, selesai sampai sini. Nah, kemudian kita bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, untuk GLBB ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah. Jadi kecepatannya berubah beraturan. Ya. Perubahan kecepatan ini terjadi karena pada GLBB mengalami percepatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu yang dirumuskan sebagai nih. A itu sama dengan delta V per delta T atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Jadi Vt dikurang V0 dibagi delta T. Jadi Vt ini adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Ya. Nih, Vt kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Delta V ini adalah perubahan kecepatan. Dan A-nya adalah percepatan atau akselerasi. Ya. Oke. Contoh, suatu mobil mampu melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon dari posisi diam dalam selang waktu 10 sekon. Hitunglah percepatan yang dialami mobil. Oke, langkah pertama, kita cari apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan. Oke, yang diketahui di soal yang pertama adalah nih, kecepatan. Ya. Melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon dari posisi diam. Nah, berarti di sini Vt-nya itu adalah 50 meter per sekon. Ya kan? Nah, kecepatan awalnya itu kan dia dari posisi diam. Kalau posisi diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Nah, jadi 0 meter per sekon untuk V0-nya. Nah, kemudian selang waktunya adalah 10 sekon. Selang waktu adalah delta T. Jadi delta T sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan yang dialami mobil. Percepatan adalah A. Berarti A yang ditanya. Oke, kita langsung masuk rumusnya. Berarti A sama dengan apa? Vt min V0 per delta T. Nah, Vt-nya tadi berapa? 50. Berarti 50 dikurang V0. Kurang 0. 50 dikurang 0 per delta T-nya 10. Ya kan? Jadi 50 kurang 0 hasilnya 50 dibagi 10. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Nah, berarti percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi satuan percepatan itu meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang GLBB dipercepat. Oke, GLBB dipercepat. Ini terjadi apabila kecepatan gerak benda bertambah secara beraturan tiap satu waktu. Oke, kalau dia kecepatannya bertambah, berarti di sini dia percepatannya positif. Ya, jadi A-nya itu positif. Oke, jadi dalam GLBB dipercepat diberlaku bersama berikut. Jadi ada 3 rumus ya. Pertama, Vt sama dengan V0 plus AT. Kemudian Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. S sama dengan V0 tadi ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Nah, ini ada 3 rumus yang berlaku. Oke. Nah, keterangannya S itu adalah jarak, satunya meter, Vt itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T-nya adalah waktu. Oke, kemudian ada GLBB diperlambat. Nah, GLBB terlambat terjadi apabila kecepatan gerak benda berkurang ya, secara beraturan tiap satuan waktu. Nah, atau dia mengalami perlambatan. Nah, kalau mengalami perlambatan berarti A-nya itu negatif. Ya, atau percepatannya itu negatif. Jadi dia mengalami perlambatan. Oke, dalam GLBB diperlambat berlaku persamaan berikut. Nah, bedanya dengan yang dipercepat, tandanya di sini saja. Jadi kalau dipercepat positif, kalau diperlambat negatif. Gitu. Jadi Vt sama dengan V0 min AT. Yang ini juga. Ini kalau yang dipercepat positif, kalau yang diperlambat negatif. Jadi beda tandanya aja. Rumusnya sama. Oke. Kemudian ini saya V0T min setengah AT kuadrat.
Oke, keterangannya sama, S-nya jarak, VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A-nya percepatan, dan T adalah waktu. Oke, kita ke contoh. Nih, seseorang mengendari mobil mulai geraknya dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Mobil tersebut mampu memberikan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 10 sekon. Oke. Nah, langkah pertama kita cari apa yang diketahui dulu. Nah, yang diketahui tadi apa nih? Kecepatan awal ya. Kecepatan awal adalah V0 ya. V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian apa lagi? Percepatan. Percepatan itu adalah A. Berarti A itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian, apa yang diketahui lagi? Nih, waktunya itu 10 sekon. Berarti T sama dengan 10 sekon. Nah, kemudian ditanya apa? Hitunglah jarak yang ditempuh mobil. Jarak itu apa? S. Berarti yang ditanya adalah S. Oke, berarti rumusnya kita menggunakan rumus yang ketiga. Karena diketahui V0, A, dan T, kita menggunakan rumus ketiga, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT pangkat 2. Oke, yang S-nya kan yang kita cari. V0-nya berapa tadi? 20. Berarti V0 kita ganti 20. Ya kan? T-nya 10 sekon. T-nya berarti ganti 10. Berarti 20 kali 10. Ditambah setengah AT kuadrat. A-nya berapa? 5. Berarti setengah dikali 5. T-nya berapa? 10. Berarti dikali 10 pangkat 2. Karena di sini T kuadrat, berarti di sini 10 kuadrat. Nah, 20 kali 10 hasilnya 200, ya kan? 10 kuadrat berarti 10 kali 10 kan? 10 kali 10, 100. Oke. Nah, setengah dikali 100 itu berapa? 100 bagi 2, hasilnya 50. Berarti kita dapatkan 200 ditambah 5 dikali 50. 5 dikali 50 itu adalah 250, berarti 200 tambah 250. 200 tambah 250, 450. Berarti jaraknya adalah 450 meter satuan jarak ya. Oke, contoh nomor 2. Seseorang mengendari mobil dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mengerem hingga mengalami perlambatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Hitunglah jarak yang ditempuh selama pengereman hingga mobil berhenti. Oke, ini ketahui apa? Di sini ditempuh selama pengereman hingga mobil berhenti. Oke, berarti kecepatan akhirnya itu VT-nya adalah, kalau mobil berhenti berarti kan kecepatannya 0 kan. Berarti diketahui VT-nya adalah 0 meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan awalnya ini 20 meter per sekon V0-nya. Dan dia mengalami perlambatan tetap 4 meter per sekon. Jadi A-nya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanyakan apa? Jarak yang ditempuh, berarti S yang ditanyakan. Oke, nah kita pikir rumus yang mana? Yang diketahui VT, V0A, yang ditanya S. Kita pakai rumus yang kedua. Jadi VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Yang kita cari adalah S-nya ini. Ini kan VT-nya diketahui, V0-nya diketahui, A-nya diketahui. S-nya yang kita cari. Oke, VT-nya 0 kan tadi, berarti 0 kuadrat. Ya kan? V0-nya berapa? 20, berarti 20 kuadrat. Min 2 dikali A. A-nya berapa? 4, berarti min 2 dikali 4S. Ya kan? Oke. 0 kuadrat 0, 20 kuadrat 400. Min 2 kali 4, berarti minus 8. Ya kan? Oke, min 8S pindah ruas ke kiri. Ini kan min, kalau pindah ruas ke kiri jadi positif. Berarti 8S itu sama dengan 400. Oke, untuk mencari S, ini kan 8 dikali S ya. Berarti S itu sama dengan 400 dibagi 8. Ini karena dikali, pindah ruas ke kanan, jadi dibagi. 400 dibagi 8, itu hasilnya 50. Berarti jaraknya adalah 50 meter. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini adalah tugasnya. Jadi, kerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, ini sebuah motor mampu mencapai kecepatan 60 meter per sekon dari posisi diam hanya dalam selang waktu 3 sekon. Hitunglah percepatan yang dimiliki motor. Berarti yang diketahui apa ini? V kan, V-nya 60. Kemudian T-nya 3 sekon. Kemudian yang dicari adalah A atau percepatan. Untuk nomor 2, ini seorang mengendari motor dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Mesin motor mampu memberikan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat. Hitunglah jarak yang ditempuh motor setelah bergerak 4 sekon. Berarti yang diketahui apa? V0 15 meter per sekon. Kemudian percepatannya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat dan T-nya sama dengan 4 sekon. Yang ditanya adalah S atau jaraknya. Oke.
Sampai sini pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.